Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Walaupun partisipannya masih sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Kita mulai aja pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Oke, jumpa lagi bersama saya Yayah Atoria. Hari ini bahasa Indonesianya kita akan membahas tryout 3 bagian PBM dengan kode 945. Ya, silakan bagi teman-teman yang mungkin ada file PDF-nya, itu bisa sambil dicek lagi soalnya. Dan yang dibahas hanya bagian PBM ya, pemahaman, bacaan, dan menulis. Oke, kakak harap kalian tetap perhatikan dan fokus dan semangat ya untuk ikut PJJ kali ini. Baik, dimulai aja. Mau share screen dulu. Oke. Nah, PBM ini dimulai dari nomor 16 ya. Dan ini teks yang ketiga atau teks pertama untuk bagian PBM. Pertanyaannya, nomor 16 adalah sebenarnya ini 945 kan? Oh iya benar. Oke. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah ini kan kalau pertanyaan seperti ini, berarti kalian harus bisa membaca cepat atau membaca scanning ya. Lihat aja dari opsi jawabannya, lalu samakan dengan teksnya. Nah, kalau yang A kan di situ yang menjadi alasan masyarakat Indonesia hidup dalam kebersamaan adalah kebiasaan bergotong royong. Nah, kira-kira benar atau salah? Alasan masyarakat Indonesia hidup kebersamaan, kebiasaan bergotong royong. Di paragraf pertama sih belum terlihat ya. Oke. Nah, biasanya kalau pernyataan yang sesuai dengan isi teks itu juga terkait dengan gagasan utama dari isi teks, isi paragraf masing-masing. Nah, di sini kan teksnya ada 2 paragraf. Paragraf pertama itu membahas gotong royong sebagai ciri paling khas masyarakat Indonesia yang ada di kalimat pertama. Lalu paragraf kedua, gagasan utamanya contoh kegiatan bergotong royong masyarakat Indonesia. Namun di sini kakak tidak menampilkan potongan dari paragraf keduanya ya, hanya paragraf pertama. Nah, sama dengan paragraf pertama, kalimat utama di paragraf kedua ada pada kalimat pertama atau kalau di situ di teks urutannya adalah kalimat ke-7. Nah, berarti secara keseluruhan, teks tersebut berisi tentang bergotong royong sebagai ciri masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan atas dasar kebersamaan. Nah, kalimat 2. Nah, kira-kira jawabannya yang mana berarti? Nah, tentu saja jawaban yang tepat adalah B. Ya, karena di situ ada kata kunci gotong royong dan adat istiadat. Nah, terlihat atau sesuai dengan kalimat kedua. Hal tersebut. Hal tersebut tentu mengacu pada kata gotong royong yang ada di kalimat 1. Ya, hal tersebut berarti gotong royong dilakukan karena adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia ingin selalu melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, berarti kalau yang A kan di situ katanya karena kebiasaan bergotong royong. Nah, ini kan masih kurang tepat. Lalu kalau yang C, kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia selalu dilakukan dengan rasa
senang dan ceria. Tapi kegiatan apa? Padahal kan di teksnya itu sudah fokus kata kuncinya membahas gotong royong. Tapi yang opsi C malah tidak ada kata kunci. Kemudian kalau B, kebersamaan dalam bergotong royong merupakan ciri khas budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Bukan kebersamaan dalam gotong royongnya, melainkan hal bergotong royong itu sendiri. Nah, jadi terlalu khusus gitu kalau pernyataan yang D. Nah, kalau yang E ini malah terlalu luas, malah kurang berkaitan dengan isi teksnya karena tidak ada kata kunci gotong royong. Baik, kita lanjutkan ya ke nomor 2 atau urutan nomor 17. Nah, nomor 17 di sini pertanyaannya terkait kelemahan paragraf. Nah, jadi memang ada beberapa hal penyebab dari kelemahan paragraf. Apa saja? Nah, pertama, tidak adanya gagasan utama. Nah, padahal kan syarat dari paragraf yang padu atau paragraf yang baik dan benar itu satu paragraf harus mempunyai satu gagasan utama. Ya, jadi tiap paragraf ya wajib ada gagasan utama. Kalau tidak ada gagasan utama, biasanya disebabkan karena hubungan isi antar kalimatnya tidak saling mendukung atau kalimatnya tidak koheren, tidak padu. Nah, lalu yang kedua, penyebab kelemahan paragraf ada gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang tidak padu. Nah, berarti kalau ini bedanya dengan poin pertama, kalau poin yang kedua ini ada satu kalimat yang tidak nyambung di dalam teksnya. Sedangkan kalau poin pertama itu lebih dari satu kalimat yang isinya tidak padu atau tidak nyambung, gitu ya. Dan yang ketiga diakibatkan karena kesalahan konjungsi. Nah, kan konjungsi itu banyak jenisnya dan memiliki makna yang berbeda-beda pula. Nah, kalau misalnya hubungan isi antar kalimatnya menyatakan sebab akibat atau kausalitas, yang digunakan malah konjungsi penambahan. Berarti kan salah. Seharusnya menggunakan konjungsi kausalitas juga atau sebab akibat. Itu ya contohnya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Ini kelemahannya jika dilihat dari segi kepaduan karena apa? Oke, kita pahami teksnya. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia secara bergotong royong. Misalnya, sistem keamanan lingkungan, kerja bakti membersihkan lingkungan, acara selamatan tetangga, atau pengurusan kematian. Selain itu, nah kalau ini kan selain itu kan konjungsi ya, tapi kan di opsi jawabannya tidak ada pilihan kelemahan paragrafnya karena poin ketiga atau karena kesalahan konjungsi. Berarti selain itu di situ memang sudah tepat. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tidak kalah penting yang dilakukan secara bergotong royong diantaranya adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia atau 17 Agustus, pemilihan ketua RT dan RW, pemilihan presiden dan wakil presiden, atau pemilihan kepala daerah. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bukti nyata bahwa sifat kebersamaan sangat kuat di hati rakyat Indonesia. Kalau hubungan isi antar kalimat 9-nya sih nyambung ya. Lalu kalimat 10. Semuanya dilakukan atas dasar niat untuk membantu, mempermudah, dan meringankan beban yang akan ditanggung bersama. Nah, kita lihat nih hubungan isi kalimat 10 sama kalimat 9. Itu kan masih padu ya, masih koheren. Karena membahas semuanya dilakukan, semuanya itu kan berarti mengacu pada kegiatan-kegiatan tersebut
Kegiatan tersebutnya ya tadi yang sudah dibahas di kalimat 8. Jadi 8, 9, 10 mah masih nyambung ya atau masih padu. Nah, coba lihat kalimat terakhir atau kalimat 11. Yang menjadi alasannya adalah bahwa setiap orang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, ini alasannya apa? Kan nanti bisa ambigu nih, apakah alasannya niat untuk membantu, mempermudah, meringankan, atau alasan dari gotong royong, gitu kan? Lalu setiap orang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda, itu kayaknya juga tidak logis gitu, tidak padu jika dipadankan dengan kalimat 10. Gitu. Nah, jadi ini sepertinya yang salah adalah kalimat 11. Nah, alasan mengapa masyarakat Indonesia mau bergotong royong. Jadi yang menjadi alasannya di situ ternyata mengacu pada gotong royong, bukan pada niat untuk membantu, mempermudah, meringankan. Itu kan ya. Berarti kan kalimat 11 ini tidak mendukung apa yang sudah dipaparkan di kalimat 10. Gitu. Dan ternyata alasan masyarakat Indonesia mau bergotong royong itu sudah dibahas di paragraf 1 kalimat 2 yang jadi jawaban nomor 16 tadi. Ya. Jadi, dalam soal ini penyebab kelemahan paragrafnya ya karena poin kedua. Ada gagasan penjelas atau ada kalimat penjelas yang tidak padu. Karena kesalahannya cuma satu kalimat kan ya. Beda dengan yang A. Kalau yang pertama maksud kakak. Poin pertama ini yang tidak ada gagasan utama, berarti kalimat yang tidak padunya itu lebih dari 1. Maka jawabannya yang C. Terdapat kalimat yang sumbang. Jadi, selanjutnya 18. Pertanyaannya, kalimat pada paragraf pertama yang termasuk tidak efektif adalah kalimat. Nah, ini memang sering ditanya ya, di setiap tryout itu pasti ada soal tentang kalimat efektif. Dan ini tergolong masuk kuadran yang sering dan sulit. Ya, sering ditanya namun termasuk sulit gitu. Nah, makanya kalian harus perbanyak latihan mengerjakan soal-soal. Lalu juga kuncinya itu sudah harus hafal ciri-ciri subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan untuk mempercepat mengidentifikasi mana kalimat yang efektif, mana yang tidak efektif. Nah, syarat kalimat efektif memang cukup banyak ya. Dan yang dilihat itu nggak cukup dari satu syarat saja. Minimal tuh 3 syarat atau 2 syarat lah terpenuhi. Yang paling pertama, syarat kalimat efektif adalah kelengkapan struktur. Artinya dalam kalimat itu harus ada struktur subjek dan predikat. Ya. Lalu yang kedua, ketepatan dan kehematan penggunaan kata. Jadi tidak boleh menggunakan kata yang boros atau yang bersinonim. Kemudian jangan menjamakkan kata yang sudah bermakna jamak. Kemudian tidak boleh hiperkorek. Gitu. Nggak boleh juga pleonasme. Gitu ya. Pokoknya nggak boleh yang menambahkan keterangan tambahan yang tidak perlu. Lalu yang ketiga, kelogisan ide. Berarti kan isi atau isi kalimatnya sih ya, kalau ide itu kan maksudnya isi. Kalimatnya itu isinya masuk akal. Lalu keempat, kesejajaran penggunaan jenis dan bentuk kata. Jadi ini termasuk aspek kesejajaran. Artinya, jenis kata atau bentuk kata harus sama jika kata-kata tersebut berada dalam satu pola yang sama. Misalnya sebagai subjek, sebagai predikat, atau objek, atau yang lain. Oke. Nah, kita lihat di sini.
kalau kalimat berapa tuh, kalimat 4 ya. Kalimat 4 tujuan utamanya adalah untuk saling bertemu secara intensif, bersilaturahmi, berdiskusi, serta saling mengetahui informasi terbaru mengenai keluarga ataupun hal-hal kecil lain yang mungkin bisa dibagikan dan diceritakan antara satu dengan yang lain. Oke, kalimat 4 ini kakak beri tanda di kata-kata tertentu. Berarti kan ini dicurigakan tidak efektif. Nah, kita lihat syarat pertama dulu. Kalimat efektif itu kan harus lengkap strukturnya, ada subjek dan predikat. Jika dianalisis, kalimat 4 itu udah lengkap sebenarnya polanya. Tujuan utamanya itu berpola subjek. Ya, jadi tujuan utamanya itu berpola subjek. Ya, lalu adalah ini berpola predikat. Nah, predikatnya bentuk predikat verba relasional. Apa itu verba relasional? Verba itu kan artinya kata kerja, relasi, relasional, relasi hubungan. Oke, berarti verba relasional kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Nah, tadi kan subjeknya udah ada ya, tujuan utamanya itu subjek. Adalah ini predikat nih, pasti sebagai predikat yang berupa verba relasional. Untuk saling bertemu. Nah, kan seharusnya untuk saling bertemu harusnya kan setelah verba adalah ya, verba relasional tadi pelengkap kan ya. Tapi karena setelah kata adalah ada konjungsi untuk, ya, setelah kata adalah ada konjungsi untuk yang merupakan konjungsi subordinatif, berarti dari untuk sampai titik sampai antara satu dengan lainnya itu sebagai keterangan, bukan sebagai pelengkap. Itu kecuali kalau nggak ada untuk, bisa tuh jadi pelengkap saling bertemu secara intensif sampai titik. Gitu ya. Oke. Nah, dari segi kelengkapan struktur sebenarnya kalimat 4 itu sudah tepat, artinya strukturnya lengkap kok. Ada subjek dan ada predikat. Ya. Nah, lalu juga dari segi ketepatan dan kehematan penggunaan kata nih sekarang yang kita perhatikan. Nah, itu kan kata saling kakak lingkarin ya. Untuk saling bertemu secara intensif, bersilaturahmi, berdiskusi, serta saling mengetahui informasi-informasi, terus di ujungnya ada antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan lainnya. Nah, ini poros ya, itu penggunaan kata yang tidak hemat. Karena frasa antara satu dengan yang lainnya sudah menunjukkan makna saling. Jadi maksudnya di dalam makna frasa antara satu dengan lainnya itu udah bermakna saling, gitu kan? Jadi jangan lagi menggunakan kata saling bertemu, saling mengetahui. Harusnya salingnya dihapus supaya hemat, gitu. Maka jawabannya kalimat yang tidak efektif itu ada pada kalimat 4. Kesalahannya atau tidak memenuhi syarat ketepatan dan kehematan penggunaan kata. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 19. Ini yang ditebalkan Profesor Taufik Ahmad Darbidi. Lalu kita lihat opsi jawabannya, ada profnya yang pakai titik, ada yang pakai koma,
Terus di ujungnya ada yang pakai koma, ada yang tidak. Berarti ini terkait materi ejaan. Ya, ejaan bahasa Indonesia. Nah, gimana nih aturan kalau menulis nama gelar akademik? Kalau akademiknya, gelar akademiknya ada di depan. Nah, untuk prof itu kan kependekan dari profesornya. Seharusnya setelah prof ini ada tanda titik di sini. Ya, jadi prof titik. Itu Taufik, Ahmad, dan Didi. Gitu kan. Terus di sini ada koma. Oke. Di opsi ada yang pakai koma, ada yang enggak. Nah, sekarang kita lihat penggunaan tanda koma setelah diri. Perlu tidak ya? Oke, berarti kita perlu juga melihat satu kalimat utuhnya. Apakah komanya yang di akhir nama itu tepat atau tidak? Sebelum agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah berkembang di dunia Arab, masyarakat setempat telah lama memiliki tradisi sastra yang kuat, ungkap. Nah, berarti ungkap Profesor Taufik ini kan dia terus dikasih penjelasan lagi nih. Guru besar Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, berarti kan itu menjelaskan jabatan, ya kan, atau posisi dari Profesor Taufik Ahmad Dardidi. Ini disebut dengan keterangan tambahan. Ya, siapa sih Profesor Taufik Ahmad Dardidi itu? Apa sih kedudukannya? Nah, ternyata beliau adalah guru besar Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi, tanda koma di sini setelah diri itu sifatnya wajib. Ya, jadi kita pilih di opsi jawaban yang ada koma di ujung. Berarti kan antara B atau E, ya kan? Nah, cuma kalau yang E itu profesornya disingkat dengan koma. Salah kan ya? Seharusnya pakai titik. Gitu. Berarti jawabannya jelas yang B. Oke, selanjutnya nih nomor 20. 20 itu yang ditebalkan kan sehingga. Nih. Sehingga dia kalau kita lihat kan posisinya di awal kalimat ya. Lalu di opsi jawabannya semuanya berupa konjungsi. Sehingga konjungsi, oleh karena itu. Nah, cuma bedanya kalau yang B setelah sehingga nggak pakai koma nih. Ya, kalau di teks setelah sehingga ada koma. Nah, lalu oleh karena itu tuh konjungsi, karenanya juga konjungsi maka konjungsi. Jadi ini terkait materi konjungsi. Ya. Kalau materi konjungsi berarti kalian sudah harus paham aturan penggunaan konjungsi tersebut. Kapan konjungsi itu digunakan? Terus maknanya, makna dari konjungsi atau fungsi dari konjungsi itu juga diperhatikan. Nah, berarti kita lihat hubungan isi atau koherensi antar kalimatnya. Ketika itu, banyak penyair dan seniman berkiprah, terutama mereka menggeluti genre puisi. Sehingga bisa dikatakan bahwa puisi merupakan salah satu karya sastra yang paling tua, juga paling diakrabi oleh masyarakat Arab. Oke, berarti kan di situ menyatakan hubungan sebab akibat kan ya. Karena kalau kita lihat di opsi jawabannya pun, itu konjungsinya semua dari B sampai E, maknanya menyatakan sebab akibat atau kausalitas. Nah, berarti sekarang yang perlu diperhatikan adalah aturannya, aturan posisi. Ya. Pertanyaannya sekarang sehingga. Sehingga ini boleh tidak ya digunakan atau ditulis di awal kalimat? Nah, ternyata kan sehingga itu sebenarnya termasuk konjungsi antar klausa yang bermakna akibat.
Antar klausa itu maksudnya menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lain. Klausa itu maksudnya subjek dan predikat. Jadi SP plus SP. Plusnya itu diibaratkan dengan konjungsinya, konjungsi sehingga kalau di konteks kalimat ini. Nah, konjungsi ini atau konjungsi sehingga itu tidak bisa digunakan sebagai konjungsi antar kalimat atau penghubung antar kalimat. Nah, kalau antar kalimat kan posisinya hanya bisa di awal. Sedangkan sehingga tidak boleh digunakan di awal. Dia harus berada di tengah-tengah karena termasuk konjungsi antar klausa. Gitu. Jadi kita perlu perbaiki nih. Nah, jawabannya adalah yang C. Ya. Kalau karenanya memang bisa digunakan di awal, tetapi kan karena itu menyatakan sebab ya. Padahal kalau konteks kalimatnya itu akibat seharusnya, bukan sebab. Lalu maka juga sebenarnya menyatakan akibat, sama seperti sehingga. Tetapi sama juga syaratnya. Jadi maka sehingga itu tidak boleh digunakan di awal kalimat. Karena mereka itu sama-sama konjungsi antar klausa. Jadi posisinya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Gitu. Nah, oleh karena itu hanya bisa di awal, tidak bisa di tengah kalimat. Karena memang oleh karena itu termasuk konjungsi atau penghubung antar kalimat. Ya. Tunggu ya kakak minum dulu, maaf. Baik, kita lanjutkan ke nomor 21. Nah, 21 nah sudah tertampil. 21 kalau kita lihat opsi jawabannya, kan itu ada yang tulisannya normal, ada yang pakai petik, ada yang dicetak miring, ada yang tanda petik tunggal. Nah, berarti ini terkait aturan penggunaan tanda baca. Jadi kita mesti tahu dulu nih, ensiklopedia Islam itu apa? Apakah nama lembaga atau judul buku? Nah, ternyata kan di sini pada masa jahiliyah kata al-adab tak sama artinya dengan sastra. Menurut ensiklopedia Islam, pada zaman pra-Islam itu, kata al-adab bermakna situasi, tindakan yang baik, latihan jiwa, dan akhlak yang baik. Menurut ensiklopedia Islam, berarti kan kalau ensiklopedia itu buku kan bentuknya ya kan? Nah, jadi kita harus ingat apa ya aturan penulisan buku, apakah dicetak miring atau diberi tanda petik. Nah, ternyata kan jawabannya adalah kalau judul buku itu harus menggunakan huruf miring. Ini kakak kutip dari aturan yang ada di PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, kayak misal Media Indonesia atau Kompas, Republika, gitu ya, itu harus dicetak miring. Atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Oke, nama tadi yang kakak sebutin itu kayak surat kabar ya, bukan majalah. Kalau majalah misalnya majalah apa ya? Majalah anak-anak, Bobo misalnya. Atau majalah Hidayah tentang Islam-Islam gitu. Oke, kalau untuk yang di tanda petik itu biasanya judul cerpen, judul artikel, atau judul jurnal. Itu baru deh pakai judul puisi juga pakai tanda petik. Maka jawabannya tentu yang D, ensiklopedia Islam dicetak miring. Gampang ini ya, kalau kalian udah hafal aturan ejaan mah cepet langsung tahu jawabannya. Nah, sekarang nomor 22.
yang ditebalkan kan itu satu kalimat utuh tuh. Bukan deh, bukan satu kalimat utuh. Melakukan hal-hal yang baik dan pelarangan ataupun tidak memperbolehkan hal-hal yang buruk. Nah, kalau dilihat opsi jawabannya, di situ ada yang langsung melarang, ada tidak diperbolehkan aja, melarang ataupun melarang maupun. Berarti ini berkaitan dengan materi kalimat efektif. Ingat tadi syarat kalimat efektif. Pertama harus kelengkapan struktur. Jadi strukturnya tuh lengkap, ada subjek dan predikat. Lalu yang kedua harus hemat, ya kan? Kata-katanya hemat nih. Dan yang ketiga itu logis, gitu ya, atau masuk akal. Lalu keempat kesejajaran, ya, kesamaan jenis kata dan bentuk kata yang berada dalam satu pola. Itu kesejajaran. Oke, berarti sekarang kita perlu analisis strukturnya dulu ya. Di kalimat ini panjang, ternyata satu paragraf cuma satu kalimat di sini. Ketika ajaran Islam berkembang, ini kan keterangan karena ketika itu konjungsi subordinatif. Ingat, konjungsi subordinatif itu keterangan, kecuali bahwa. Memang sih bahwa itu konjungsi subordinatif, tetapi dia satu-satunya yang bukan keterangan. Bahwa itu bisa sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Nah, jadi ketika ajaran Islam berkembang itu keterangan. Subordinatif itu kan berarti sub itu artinya bawah. Jadi ada klausa lagi di bawah keterangan. Ada pola lagi di bawah keterangan. Jadi ketika ajaran Islam berkembang keterangan, terus di bawah keterangan ajaran Islamnya subjek, berkembang predikat. Nah, tapi karena dia ada di bawah klausanya, makanya disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Oke, lalu sastra Arab itu subjek mendapat predikat pengaruh yang begitu mendalam objek. Oh, ini mah satu kalimat ya. Oke, berarti dari Ibnu Manzur harusnya tadi kita analisisnya. Oke, Ibnu Manzur, seorang ahli bahasa dari abad ke-13 Masehi, itu subjek. Ya, karena di situ ada keterangan tambahan. Siapa itu Ibnu Manzur? Oh, ahli bahasa dari abad ke-13 Masehi. Nah, jadi ini masih satu garis yang sama. Garis subjeknya tuh panjang dari Ibnu sampai 13 Masehi. Mendefinisikan itu predikat. Dan predikatnya berjenis predikat aktif transitif karena berawalan me. Berarti kalau aktif transitif itu menuntut kehadiran objek. Jadi kata selanjutnya adalah objek. Kata al-adab, gitu kan ya, itu objek sebagai seruan terhadap orang lain, itu bisa pelengkap, ya itu pelengkap. Untuk itu sama dengan ketika, sama-sama konjungsi subordinatif. Berarti kan dari untuk sampai titik keterangan. Ya, jadi ini keterangan. Oke, terus kita lihat hubungan kesejajaran dari pola keterangan. Karena kan pola keterangannya panjang nih. Ya, jadi bisa kita analisis. Terus juga di keterangan ini ada konjungsi dan. Berarti kan ini dia menghubungkan antar frasa. Kalau di sini, atau bisa juga menghubungkan antar klausa. Tapi kalau konteks kalimat ini menghubungkan frasa ya. Nah, untuk melakukan hal-hal yang baik, ini kan kata kerja ya, melakukan hal-hal baik. Intinya kan melakukan jenis katanya kata kerja. Nah, lalu setelah konjungsi dan, pelarangan ataupun tidak memperbolehkan hal-hal yang buruk. Intinya kan berarti pelarangan. Tetapi pelarangan itu kan bukan verba atau bukan kata kerja, melainkan kata benda. Nah, berarti tidak sejajar kan? Karena kan ingat tadi syarat kesejajaran itu adalah kesamaan jenis kata
dan bentuk kata jika berada dalam satu pola yang sama. Nah, di sini kan melakukan dari untuk sampai huruf itu kan sama-sama keterangan. Harusnya jenis katanya itu sama gitu, tapi di sini malah tidak. Ini kan tidak konsisten nih. Lagi pula kesalahannya juga adalah pelarangan ataupun tidak memperbolehkan itu boros karena kan bersinonim ya. Namanya melarang kan pasti mau tidak memperbolehkan. Ya kan? Jadi boros, makanya dicoret aja, dihapus gitu. Berarti kan yang opsi B sama C salah kan ya? Karena menggunakan kata yang bersinonim. Jadi yang B sama C itu boros alias tidak hemat. Gitu. Nah, lagi pula nih tuh pelarangan. Pelarangan ternyata nomina kan, N ini maksudnya nomina ya, kata benda. Padahal kan seharusnya dia adalah kata kerja, biar sama dengan melakukan. Nah, makanya jawabannya adalah yang E, melarang. Jadinya sama nih, kata kerja juga, terus imbuhannya juga sama berawalan me. Imbuhan itu kan yang dimaksud dengan bentuk kata. Ingat tadi kesejajaran, kesamaan jenis kata dan bentuk kata gitu. Walaupun tidak selalu ya imbuhannya itu harus sama. Terutama atau yang paling utama kalian perhatikan kalau tentang kesejajaran adalah lihat jenis katanya. Apakah sama-sama verba atau sama-sama nomina atau yang lain. Tuh. Nah, lalu kenapa kita tidak pilih yang tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan hal-hal buruk. Nah, itu kan kayak kurang ini ya, kurang lengkap gitu idenya. Kalau tidak diperbolehkan hal-hal buruk itu maksudnya siapa? Siapa yang menuntut ada subjeknya gitu. Siapa yang tidak diperbolehkan melakukan hal buruk gitu. Jadi langsung aja melarang. Karena kan di sini di apa tuh di frasa sebelumnya itu melakukan. Mudah-mudahan paham ya. Baik, kita lanjutkan nomor 23. Ini pertanyaannya tentang judul. Judul teks di atas adalah, nah ini kalau terkait dengan judul, itu kan ada beberapa syarat. Pertama, judul itu harus relevan. Relevan artinya ya sesuai dengan isi bacaannya atau isi teksnya. Lalu yang kedua, jelas dan singkat. Jadi judul itu sebaiknya tidak terlalu panjang. Lalu yang ketiga, terarah. Terarah itu maksudnya jangan terlalu umum atau terlalu khusus. Berarti untuk menentukan judul, kita juga perlu mencermati gagasan utama dari tiap paragraf. Karena habis itu kita baru deh lihat opsi jawabannya nih, mana ya yang sesuai dengan isi teksnya. Nah, ternyata kan ini kalau dianalisis gagasan utama dari masing-masing paragraf, gagasan utamanya itu sama-sama di awal, ya, atau sama-sama di kalimat satu. Berarti kan termasuk paragraf yang deduktif, ya. Oke, di sini kalimat satu, Haran yang terletak di wilayah Turki saat ini atau Mesopotamia atas pada masa lalu adalah kota yang menjadi lokasi bagi pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasia. Nah, lalu di paragraf kedua, saat itu penerjemahan dilakukan secara tradisional. Paragraf ketiga, ketika satu istilah tidak dijumpai atau dikenal padanannya dalam bahasa Arab, istilah-istilah tersebut diterjemahkan secara sederhana dengan beberapa adaptasi. Nah, lihat dia di opsi jawaban mana ya yang sesuai. Kalau A, sejarah kota Haran. Ini terlalu luas. Kan tadi fokusnya pada zaman dulu tuh kota Haran itu menjadi pusat penerjemahan. Ya kan? Jadi kalau yang A, sejarah kota Haran, terlalu luas.
Lalu kalau B, sejarah penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Disebut sih, ada kata kuncinya juga. Ada kata penerjemahan Abbasiyah, ya kan, dinasti Abbasiyah. Tapi poinnya kalau yang B itu sejarah. Sejarah dari penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Padahal kan kalau di kalimat 1 itu cuma disebut aja ya. Kota yang menjadi lokasi pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi cuma disebut aja, disinggung, tidak dibahas lebih lanjut mengenai sejarah dari mengapa kota Haran itu sebagai lokasi pusat penerjemahan. Lalu, nah ini nih ya, kalau tadi ini sejarah nih. Nah, yang C nih bisa nih. Haran sebagai pusat penerjemahan dinasti Abbasiyah. Kalau perihal penerjemahan, perihal itu artinya segala sesuatu tentang. Jadi dibahas nih teknik-tekniknya. Nah, antara C atau D nih bisa. Metode ini ada sih tadi metode, tapi cuma berdasarkan paragraf 3. Ya. Kita lihat jawabannya tuh. Ternyata jawabannya adalah yang D, perihal. Oke, bukan yang C ternyata ya, melainkan yang D, perihal penerjemahan. Perihal tadi kan segala sesuatu tentang. Jadi dimulai yang pertama itu kan dari segi dulunya kota Haran ini menjadi lokasi bagi pusat penerjemahan masa dinasti Abbasiyah, ya kan? Terus ada caranya atau teknik dari penerjemahannya. Kemudian metodenya. Nah, berarti kan mencakup keseluruhan tuh perihal penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, selanjutnya ketepatan penulisan huruf. Oke, berarti ini materi ejaan ya, penulisan huruf. Jadi kalian perhatikan tuh huruf kapitalnya, tulisan di huruf kapital sama huruf miring. Ya, kalau ejaan tentang huruf itu kan 2 aja yang ditanya. Dikapitalkan atau dimiringkan. Sekarang kita analisis kalimat 1. Ada yang salah nggak ya hurufnya? Nah, kalimat 1 di situ wilayah Turki. W-nya kapital. Benar nggak? Wilayah Turki W-nya kapital. Kalau seingat kakak ya, namanya itu kan berarti wilayah itu kan sinonim dengan daerah. Nah, kalau daerah itu kan berarti belum spesifik kan. Daerah tuh umum, tuh banyak, luas. Jadi belum spesifik. Kalau begitu kan berarti bukan atau belum termasuk unsur geografi. Ya kan? Kalau unsur geografi kan seperti pulau, daratan gitu kan, atau jalan, kota, laut gitu. Itu spesifik. Kalau ini wilayah atau daerah terlalu umum, belum spesifik. Maka bukan termasuk unsur geografi yang kalau unsur geografi itu harus ditulis juga, kayak misal Danau Toba. D sama T-nya kapital. Ya kan? Pulau Jawa, P dan J-nya kapital. Nah, sedangkan wilayah kan tadi bukan ini ya, bukan unsur geografi. Jadi seharusnya W-nya itu non-kapital. Oke. Terus ada lagi kayak kesalahannya di kalimat 1. Nah, kalau dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu ini D-nya memang sudah tepat jadi kapital karena sudah menjadi unsur dari nama kerajaan. Bukan ya, nama dinasti. Jadi udah termasuk unsur nama. Berarti kapital. Kayak misal di Indonesia Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, itu ya kapital KM-nya. Nah, kalau yang kalimat kedua masih salah tuh W.
pakai wilayah. Ya kan? Wilayah juga masih kapital. Tuh, wilayah. Sama bahasa Yunani. Bahasa Yunani di situ kan B-nya kapital ya. Padahal seharusnya yang kapital adalah nama bahasanya aja, nama Yunaninya gitu. Karena ada aturan nama suku, nama bahasa, nama bangsa yang kapital. Berarti kan 2 juga salah. Lalu kalimat 4, kalimat 4, nah kalimat 4 gak ada yang salah nih. Ya kan, bahasa aslinya memang kecil ya. Bisa jadi jawaban nih ya, kalimat 4. Oke, kita lihat lagi opsi yang lain dulu. Kalimat 5. Kalimat 5 bahasa Arab. Bahasa Arabnya B-nya kapital. Salah dong, harusnya sama kayak bahasa Yunani tadi. Yang B-nya itu harusnya kecil. Yang kapital hanya nama dari bahasanya. Dan kalimat 6 cukup banyak nih kesalahannya. Pertama dari segi huruf kapital, yaitu bahasa Arab. Lalu yang kedua, huruf cetak miring. Nih kayak aritmatiki, geometria, zigrafia, itu kan bahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi harus dimiringkan. Itu kakak kutip dari Puebi ya. Kalau huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Gitu. Jadi jawabannya kalimat 4. Oke, selanjutnya nomor 25. Kata berimbuhan yang salah pada teks di atas adalah kata berimbuhan yang salah. Berarti ini berkaitan dengan konteks kalimatnya nih, karena yang opsi A sama opsi C kan sama-sama ya katanya. Sama-sama penerjemahan. Cuman kan rujukan kalimatnya berbeda. Kalau opsi A kalimat 1, sedangkan yang C kalimat 3. Nah, kalimat 1, Haran yang terletak di wilayah Turki saat ini pada masa lalu adalah kota yang menjadi lokasi bagi pusat penerjemahan. Penerjemahan di situ kan mendapat imbuhan Quran ya. Biasanya kalau Quran itu bermakna proses, cara, perbuatan, menerjemahkan gitu. Jadi menjadi lokasi bagi pusat proses, perbuatan, cara menerjemahkan pada masa dinasti Abbasiyah. Itu tepat kan ya, sudah sesuai dengan konteksnya. Jadi penerjemahan di situ tidak salah. Lalu berkumpulnya kalimat 2. Letaknya yang di wilayah Asia Minor membuat Haran mudah menjadi tempat berkumpulnya. Tempat orang-orang kumpul, berarti kan udah tepat juga. Secara konteks kalimatnya tidak masalah. Jadi sudah tepat. Penerjemahan kalimat 3. Saat itu penerjemahan dilakukan secara tradisional. Oke. Saat itu penerjemahan dilakukan. Berarti kan juga proses kan ya. Proses menerjemahkan. Jadi saat itu proses menerjemahkan dilakukan secara tradisional. Gak masalah kok ya, sudah tepat penggunaannya, imbuhannya sudah tepat sesuai dengan konteksnya. Oke, berarti sekarang D, terjemahan kalimat 4. Ketika terbentur dengan kalimat-kalimat yang sulit dipahami dalam bahasa aslinya, maka terjemahan dilakukan kata per kata. Di mana nih? Emang apa sih bedanya terjemahan sama penerjemahan? Nah, terjemahan di situ kan artinya berdasarkan KBBI ya, salinan bahasa, alih bahasa, hasil menerjemahkan. Oke, kalau tadi kan penerjemahan proses. Proses
terus perbuatan, cara. Nah, sedangkan terjemahan itu berarti hasilnya. Nah, kalau di konteks kalimat 4 itu sudah tepat belum ya? Ketika terbentur dengan kalimat-kalimat yang sulit dipahami dalam bahasa aslinya, maka hasil menerjemahkan dilakukan kata per kata. Kan nggak cocok ya, nggak sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi berarti yang bermasalah atau kata perimbuhan yang tidak tepat adalah D. Seharusnya diganti dengan penerjemahan gitu. Maka penerjemahan, proses menerjemahkan dilakukan kata per kata. Benar kan ya? Proses berarti kan karena ada dilakukan. Gitu. Jadi betul jawabannya yang D. Sekarang 26. Penulisan kata yang salah pada teks di atas adalah kata. Nah, penulisan kata itu pokoknya berkaitan dengan suatu kata ditulis gabung atau ditulis pisah. Lalu lihat imbuhannya sudah tepat atau belum. Kemudian perlu ada tanda baca tambahan tidak, misalnya tanda hubung atau tanda petik gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Lihat opsi jawabannya. Kalau A, masa pada kalimat 1. Apakah masa S-nya 1 atau S-nya 2? Kan ada juga ya, masa yang itu huruf E-nya, huruf S-nya ada 2. Kalau di konteks kalimat 1 sih, pada masa lalu. Berarti kan masanya di situ menyatakan waktu. Ya, berarti kalau waktu ya tentu S-nya cuma 1. Kalau masa yang S-nya 2 kan biasanya kerumunan ya, banyak orang. Itu bisa S-nya 2. Jadi yang A sudah tepat. Kalau B ahli ya emang betul kan tulisannya kayak gitu, yang kalimat 2 letaknya membuat heran para ahli. Betul, nggak salah. Lalu tradisional juga betul kok, bukan. Justru kalau pakai I, tradisional itu tidak baku. Yang baku tanpa pakai A. Nah, sekarang D, per kata, kalimat 4. Per kata, per itu kan artinya tiap. Ya, bisa menggantikan tiap. Tiap kata, kalau tiap kata tentu tulisannya dipisahkan. Nah, berarti per kata juga ditulis pisah seharusnya. Tapi kan di teksnya di situ per katanya malah digabung. Ya. Dan ini juga kakak kutip aturannya dari buku Puebi bahwa partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Tuh, contohnya tuh, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1. Dipisah pernya. Oke, selanjutnya. 27. 27 di situ kata yang ditebalkan tetapi konjungsi. Emang tetapi boleh di awal kalimat. Kan salah ya. Tetapi itu kan hanya dia tuh sama kayak sehingga sama dengan maka yang soal tadi. Jadi termasuk konjungsi intrakalimat antar klausa, bukan antar kalimat. Jadi sehingga, maka, tapi, dan, sedangkan, melainkan itu tidak bisa digunakan di awal kalimat. Itu jadi jawabannya kita perlu ganti nih. Gantinya apa? Gantinya adalah namun. Gitu. Oke. Satu nomor lagi ya kayaknya ya. Udah pas jam 10 tepat. Bapak deh lanjutin aja ya. Pengalihfungsian.
Berarti kalau kita lihat di opsi jawabannya sih, ada yang tulisannya dipisah, ada yang pakai tanda hubung, ada yang langsung alih fungsi, nggak pakai imbuhan. Nah, berarti ini terkait dengan materi penulisan kata. Ya, penulisan kata. Jadi kapan suatu kata itu ditulis pisah, terus juga perhatikan imbuhannya, benar atau salah, kurang atau lebih hurufnya. Nah, ternyata pengalih fungsi ya, emang begitu kok tulisannya betul, ditulis gabung, terus juga biasa aja nggak dicetak miring, nggak perlu pakai tanda baca juga, berarti jawabannya A. Nah, ini teorinya dari KBBI, dari UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahwa gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, tuh ditulis gabung, menggarisbawahi, meluaskan, dan lain-lain. Nanti silakan kalian cek buku UEB-nya ya. Kalau nggak punya, ada cari di Google, download tuh PDF-nya. Ya, PDF UEB pasti banyak yang menyediakan. Oke, oke, 2 nomor lagi ya, tanggung ya. Sampai 30 kan dia, jadi lanjutin aja ya. Nah, diantaranya emang tulisannya digabung. Berarti kan ini berkaitan juga dengan materi penulisan kata kayak soal nomor 28 tadi. Di antaranya di situ ditulis gabung. Padahal tentu salah. Seharusnya di antara itu ditulis pisah. Nah, opsinya kan yang dipisah itu antara B atau E ya. Nah, cuman kan kalau yang E ada yakni lalu titik 2. Padahal kalau setelah ada yakni, setelah seperti, setelah adalah, itu tidak boleh pakai titik 2. Gitu. Jadi udah pasti yang E salah. Kita pilih yang B. Gitu. Jadi bentuk di pada kata diantaranya itu kan termasuk kata depan, bukan sebagai awalan atau prefix. Lalu 30 yang ditebalkan di mana banyak. Di mana tulisannya emang gabung. Enggak kan? Harusnya ditulis pisah. Terus banyak masjid-masjid tutup boros kan? Banyak itu jamak. Pengulangan kata masjid-masjid juga jamak gitu. Jadi kan salah lah gitu, tidak hemat. Perbaikannya gimana nih? Di mana banyak masjid tutup kalau yang B. Ketika Perang Dunia I yang menyeret umat Islam ke dalam masa-masa keterpurukan ketika banyak masjid-masjid tetap ini boros karena ada banyak masjid-masjid kan jamak, banyak juga jamak. Ya berarti pilih yang nggak ada kata banyak, tinggal C atau E. Tapi kan tadi kalau C di mananya tulisannya salah ya, seharusnya kan ditulis bisa. Jadi jawabannya Oke, berarti sudah selesai kita membahas 30 nomor TO 3 bagian PBM. Waktunya juga sudah habis ya, sudah lewat 4 menit. Baik, kalau begitu Kakak akhiri pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Nanti setelah ini kalian tetap di Zoom-nya aja ya, jangan di live, karena ada pelajaran lain ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan pembahasan dari kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat ya.
Oke, berjumpa lagi dengan saya, Kak Yaya atau Ria. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pembahasan tryout dengan kode 945. Nah, pada bagian PBM. Dan kakak juga ingin mengingatkan untuk kalian semua, jangan lupa kerjakan tryout 3-nya ya. Karena kan sudah ada tuh soalnya di aplikasi. Silakan dikerjakan supaya kalian tuh menambah variasi soal-soal ya, biar nanti ketika UTBK yang sebenarnya, oh nih soal ini kayaknya udah pernah keluar deh di MF. Gitu. Ya, sebelum mulai kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kakak izin share screen dulu ya. Oke. PBM ini ada dari nomor 16 sampai dengan 30. Nah, kakak harap kalian dengan cermat perhatikan pembahasan dari kakak. Ya, kalau misal ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan via kolom chat. Oke, ini teks 3 ya, atau teks pertama di bagian PBM. Nah, ada 2 paragraf di situ. Lalu nomor 16, pertanyaannya, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah, ini kan berarti pernyataan yang sesuai yang ditanya. Jadi, menuntut kemampuan kalian dalam membaca cepat. Ya kan? Karena kan UTBK waktunya terbatas, tapi soal bahasa Indonesianya panjang-panjang teksnya. Nah, jadi kalian harus rajin-rajin baca biar kecepatan membaca kalian meningkat. Nah, kalau pernyataan yang sesuai isi teks itu juga bisa berkaitan dengan materi gagasan utama. Ya. Nah, gagasan utama dari paragraf pertama itu terdapat di kalimat 1, ya, yaitu kalau kita ambil intinya, kan kalau gagasan utama itu inti dari kalimat utama ya. Nah, jadi kalau diambil intinya gotong royong sebagai ciri paling khas masyarakat Indonesia. Sesuai kalimat 1 tentunya. Sedangkan yang paragraf kedua, contoh kegiatan bergotong royong masyarakat Indonesia. Namun di sini kakak tidak melampirkan ya teks atau paragraf keduanya. Nah, baru kita lihat ininya apa? Lihat opsi jawabannya. A yang menjadi alasan masyarakat Indonesia hidup dalam kebersamaan adalah kebiasaan bergotong royong. Alasan masyarakat Indonesia hidup dalam kebersamaan tidak dibahas sih di situ, ya. Walaupun ada kata kunci gotong royong, tetapi kan tidak sesuai dengan isi teksnya. Berarti bukan A jawabannya. Nah, lalu kalau B, bergotong royong bagi masyarakat Indonesia dilakukan atas dasar kebersamaan yang menjadi adat istiadat. Atas dasar kebersamaan. Oh, nih. Sesuai dengan kalimat 2. Ya, walaupun memang kata-katanya itu tidak sama persis. Jadi, tapi secara tersirat bisa dimaknai sesuai dengan kalimat 2. Karena kan kalimat 2 di situ hal tersebut. Hal tersebutnya tentu saja mengacu pada gotong royongnya ya. Ini gotong royong. Nah, ini hal tersebut mengacu pada gotong royong. Jadi gotong royong dilakukan karena adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia ingin selalu melakukan sesuatu secara bersama-sama. Berarti kan intinya sama dengan opsi B. Bergotong royong bagi masyarakat Indonesia dilakukan atas dasar
kebersamaan yang menjadi adat istiadat gitu. Ya, jadi yang sesuai adalah B. Gitu ya. Nah, kalau C kan di situ katanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia selalu dilakukan dengan rasa senang dan ceria. Enggak juga sih, walaupun memang ada itu yang kalimat 6, mereka bercanda dan mencari bahan lawakan untuk tertawa bersama. Tapi kan di situ saat gotong royong aja di konteks kalimatnya ya, di teksnya, karena di kalimat 5-nya bergotong royong dijadikan sebagai kesempatan melepas lelah. Sedangkan yang C, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau misalnya kegiatannya tentang kematian, upacara adat apakah tentang senang-senang? Walaupun memang ada beberapa upacara adat yang acara kematiannya malah ini ya senang-senang gitu. Jadi tergantung adat istiadat. Tapi kan kalau dalam konteks di teks ini itu tidak sesuai ya, yang C. Oke. Kita lanjutkan ya. Nomor selanjutnya nomor 16. Nah, 16 di situ kelemahan paragraf. Oke. Paragraf memiliki kelemahan jika dilihat dari segi kepaduannya. Karena, nah, perlu kalian ketahui berarti bahwa memang ada beberapa penyebab paragraf itu lemah atau penyebab terjadinya kelemahan paragraf. Nah, berikut yang pertama. Tidak ada gagasan utama. Nah, tentu saja kalau paragraf tidak ada gagasan utama, berarti kalimat-kalimatnya tuh tidak padu. Jadi kalimat 1 ngomongin apa, kalimat 2 ngomongin apa, kalimat 3 beda lagi topiknya. Nah, padahal kan syarat paragraf yang baik itu adalah ini, satu paragraf memiliki satu gagasan utama. Ya, jadi dari satu paragraf hanya memiliki satu gagasan utama. Kalau nggak ada sama sekali ya berarti kalimat-kalimatnya nggak nyambung, saling berbeda-beda membahas topiknya. Nah, lalu yang kedua, ada gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang tidak padu. Jadi ada kalimat yang sumbang katanya. Nah, kalau yang poin kedua, perbedaannya dengan poin pertama, berarti kalau poin kedua ini cuma satu kalimat sumbangnya atau kalimat tidak padunya cuma ada satu. Ya. Sedangkan kalau yang poin pertama lebih dari satu kalimat yang gak nyambungnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga penyebabnya karena kesalahan konjungsi. Nah, kesalahan konjungsi itu memang bisa berpengaruh, bisa membuat paragraf itu lemah. Karena konjungsi ini kan berarti kita perlu memperhatikan maknanya, ya. Makna dan posisi konjungsi tersebut. Misal, kalau misalnya kalimatnya itu membahas tentang hubungan sebab akibat. Ya berarti kan kita wajib menggunakan konjungsi yang menyatakan sebab atau akibat kan. Bukan konjungsi yang menyatakan penambahan atau pertentangan. Tuh. Lalu, kalau dari segi posisi, ini berkaitan dengan jenis struktur konjungsi. Konjungsi dan misalnya, emang boleh di awal kalimat? Kan tidak bisa ya, dan itu sama sedangkan, tetapi, itu tidak bisa digunakan di awal kalimat, hanya bisa di tengah. Gitu. Nah, jadi kan menyebabkan paragrafnya lemah. Seperti itu ya. Oke, berarti kita juga perlu memahami isi dari teks tersebut. Oke, kita baca dulu. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia secara bergotong royong. Misalnya, siskampling. Siskampling mungkin ya maksudnya. Kerja bakti. Lalu acara selamatan. Pengurusan kematian. Nah, selain itu,
Kegiatan-kegiatan yang tidak kalah penting yang dilakukan secara bergotong royong diantaranya adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, pemilihan Ketua RT RW, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau pemilihan Kepala Daerah. Nah, lalu kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bukti nyata bahwa sifat kebersamaan sangat kuat di hati rakyat Indonesia. Semuanya dilakukan atas dasar niat untuk membantu, mempermudah, dan meringankan beban. Kan ini berarti masih nyambung ya hubungan isi antar paragrafnya. Kalimat 8 nyambung dengan kalimat 9. Kegiatan-kegiatan tersebut itu tadi kan sudah dijelaskan di kalimat 8, mulai dari peringatan Hari Kemerdekaan, pemilihan Ketua RT RW, dan lain-lain. Lalu kalimat 10, semuanya dilakukan atas dasar niat untuk membantu. Semuanya itu kan berarti ya kegiatan-kegiatan tersebut, gitu kan. Jadi yang kalimat 10 masih padu, mendukung isi dari kalimat 9. Nah, lalu kalimat 11, yang menjadi alasannya adalah bahwa setiap orang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda. Alasannya, yang menjadi alasannya. Nah, kira-kira di situ mengacu pada apa ya? Kalau semuanya yang di kalimat 10 kan mengacu pada kegiatan-kegiatan tersebut yang ada di kalimat 8. Nah, kalau yang menjadi alasannya apa nih? Ambigu kan ya. Bisa saja yang menjadi alasannya itu gotong royong, atau bisa juga yang menjadi alasannya nyaknya di situ kegiatan-kegiatan tersebut, gitu kan? Nah, jadi kan kurang jelas nih mengacu kepada apa sih nyaknya. Nah, lalu setiap orang memiliki kebutuhan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda. Oh, jadi nggak logis gitu. Padahal tadi kan pembahasannya kalau gotong royong itu dilakukan atas dasar kebersamaan. Kalau kebersamaan kan harusnya memiliki tujuan yang sama ya. Jadi kalau gitu yang kalimat 11 nih yang bermasalah gitu. Alasan mengapa masyarakat Indonesia mau bergotong royong ternyata itu kan sudah dijelaskan di paragraf 1 kalimat 2. Dari pertanyaan yang nomor sebelumnya tadi ya, yang nomor 16. Jadi penyebab kelemahannya karena poin kedua. Ada gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang tidak padu, yaitu satu kalimat saja di kalimat terakhir. Oke, jadi yang C jawabannya ya, terdapat kalimat sumbang. Selanjutnya, nomor 18. Kalimat pada paragraf pertama yang termasuk tidak efektif adalah kalimat. Nah, kalimat efektif itu syaratnya ada beberapa ya. Ada yang pertama. Nah, tuh langsung Kakak kasih 4. Ada 4 syarat kalimat efektif. Pertama, kelengkapan struktur. Jadi tuh kalimat itu kan wajib berpola subjek dan predikat. Ya, jadi strukturnya harus lengkap. Lalu yang kedua, ketepatan dan kehematan penggunaan kata. Jadi jangan menggunakan kata yang bersinonim. Lalu jangan menjamakkan kata yang sudah bermakna jamak. Kemudian juga jangan menggunakan kata umum yang langsung diikuti kata khusus. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang ketiga, syarat kalimat efektif itu adalah kelogisan ide. Maksudnya, isi dari kalimatnya masuk akal. Ya, kata-katanya maknanya itu dapat diterima dengan akal.
Dan yang keempat, kesejajaran penggunaan jenis dan bentuk kata. Jadi maksudnya kesamaan jenis kata itu maksudnya kayak nomina, verba, adjektiva, dan lain-lain. Dan bentuk kata itu berarti pengimbuhan, kata berimbuhan. Ya. Jadi kesamaan penggunaan jenis dan bentuk kata yang berada dalam satu pola kalimat yang sama. Nah, berarti kita analisis SPOK-nya dulu ya. Misalnya yang A, kalimat 5. Kalimat 5, bahkan. Bahkan di sini kan konjungsi antar kalimat. Dia posisinya di awal memang sudah tepat. Kalau konjungsi antar kalimat itu tidak mendapat pola apapun. Ya, jadi langsung dilewati karena dia tidak dapat pola apapun. Lalu bergotong royong, ini subjek. Salah satu ciri subjek adalah sebagai topik atau pembicaraan dalam kalimat. Nah, di sini kan yang jadi topik bergotong royong ya. Jadi bergotong royongnya subjek. Dijadikannya ini predikat. Dijadikan berawalan di, berarti kan pasif ya. Nah, karena pasif, jadi dia setelahnya, ini kan tadi dijadikan tuh predikat pasif. Berarti kata selanjutnya adalah pelengkap. Gitu. Jadi masyarakat sebagai kesempatan pelengkap untuk melepas lelah dan penat. Oh, berarti ini sampai penat ya pelengkapnya. Dari masyarakat sampai penat. Setelah seharian bekerja yang telah menguras pikiran dan tenaga, itu keterangan. Karena setelah merupakan konjungsi subordinatif atau konjungsi bertingkat. Jadi polanya S, P, pel, K. Berarti kan sudah lengkap ya, ada SP. Lalu juga kata-katanya nggak ada yang boros kan di kalimat 5. Lalu masuk akal juga kok idenya. Jadi bukan yang A. Kalau kita lihat yang B, nih B kan lumayan panjang tuh kalimatnya. Kita analisis SPOK-nya. Tujuan utamanya itu subjek adalah predikat untuk saling bertemu secara intensif, bersilaturahmi, berdiskusi, serta saling mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai keluarga. Panjang deh pokoknya. Oke, kita analisis. Tadi tujuan utamanya subjek adalah predikat untuk sampai titik, berarti dari untuk sampai dengan lainnya. Itu keterangan. Nah, dari segi pola, kalimatnya sudah lengkap. SPK. Ya, ada subjek predikat. Nah, kan di pola keterangan nih, panjang ya, kata-katanya banyak. Jadi bisa juga kita analisis apakah sejajar atau tidak sejajar jenis dan bentuk katanya. Kan di sini saling bertemu secara intensif, saling bertemu. Oke, ini bertemu kata kerja. Saling bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, saling mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai keluarga ataupun hal-hal kecil lain yang mungkin bisa dibagikan dan diceritakan antara satu dengan lainnya. Nah, jadi tuh padahal udah ada kata saling, tapi di ujungnya pakai antara satu dengan lainnya. Ya, dan ternyata itu boros. Ya, jadi tuh frasa antara satu dengan yang lainnya menunjukkan makna saling. Jadi di dalam frasa tersebut sudah ada makna saling. Berarti kan perbaikannya
Tidak usah menggunakan kata saling, langsung aja untuk bertemu secara intensif, bersilaturahmi, berdiskusi, serta mengetahui informasi-informasi terbaru. Itu aja ya, jadi dihapus salingnya. Oke, selanjutnya 19 ini kalau dilihat dari opsi jawabannya, berarti kan berkaitan dengan tanda baca ya. Tanda baca titik atau koma di sini. Nah, Profesor Taufik Ahmad Dardidi, koma. Kalau di teks, ada masalah nggak ya? Profesor memang tulisannya begitu, nggak pakai titik atau koma gitu. Kan kalau B, dari B sampai E setelah profesornya ada tanda baca ya. Tapi beda-beda kalau yang D sama E, koma. Nah, yang benar prof itu titik atau prof koma? Nah, tentu saja yang benar itu adalah titik. Ya. Jadi prof titik. Gitu. Lalu bedanya B sama C, kalau C setelah Dardidi ada koma. Kalau B maksud kakak, maaf. B setelah Dardidi dan diri ada koma, sedangkan C tidak ada koma. Nah, yang mana nih yang benar? Pakai koma nggak ya? Berarti lihat penggunaan katanya. Masyarakat setempat telah lama memiliki tradisi sastra yang kuat. Ungkap Profesor Taufik Ahmad Dardidi, koma. Nah, berarti kan perlu emang komanya di situ. Karena si penulis menambahkan keterangan. Siapa sih Profesor Taufik Ahmad Dardidi tersebut? Oh, ternyata beliau adalah guru besar Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gitu. Jadi ada guru besarnya, profesor, memang pasti guru besar sih kalau profesor. Jadi komanya di situ perlu, penting sekali. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya 20. 20 dilihat dari opsi jawabannya ini terkait dengan konjungsi, ya kan? Lalu juga nomor 20 itu yang ditebalkan sehingga konjungsi. Cuma bedanya dengan opsi B, kalau di soal sehingga koma. Ya. Sehingga koma, ada komanya. Kalau di B tidak pakai koma. Nah, gimana nih aturannya? Sehingga di situ sudah tepat belum ya? Ketika itu banyak penyair dan seniman berkiprah. Terutama mereka menggeluti genre puisi, sehingga bisa dikatakan bahwa puisi merupakan salah satu karya sastra yang paling tua, juga paling diakrabi oleh masyarakat Arab. Berarti kan memang ini mengarah ke ini ya, materi makna konjungsi. Kalau sehingga itu biasanya bermakna akibat. Ya. Kalau kita lihat di opsi jawaban beragam nih. Ada akibat, ada sebab. Kalau yang B akibat, C sebab, D sebab, maka akibat. Nah, mana nih yang tepat? Sehingga bisa dikatakan. Kayaknya sih salah deh itu. Kan sehingga juga termasuk konjungsi antar klausa. Ya, antar klausa yang bermakna akibat. Nah, karena dia antar klausa, berarti posisinya
hanya bisa berada di tengah kalimat. Tidak bisa sebagai konjungsi atau penghubung antar kalimat. Jadi nggak bisa nih dia posisinya di awal. Makanya sudah pasti salah. Perlu diperbaiki. Nah, diperbaikinya dengan yang mana? Ya dengan yang sama-sama boleh di awal dong. Sehingga lagi kalau B jelas salah lagi nanti. Kan sama, cuma beda komanya aja. Oleh karena itu, bisa kan memang dia termasuk konjungsi antar kalimat. Dan maknanya sebab ya. Oleh karena itu bisa dikatakan. Maksudnya sebab dari yang sudah dipaparkan di kalimat sebelumnya. Berarti benar nih. Jawabannya adalah yang C kan. Oleh karena itu. Kenapa nggak pilih karenanya atau maka? Kalau karenanya bisa dikatakan, cuman kan di situ kurang sesuai dengan konteksnya ya kalau pakai karenanya. Nah, kalau maka juga sama seperti sehingga, tidak boleh digunakan di awal kalimat. Maka sehingga tuh hanya bisa di tengah. Sama kayak dan, sedangkan, tetapi, sehingga, maka. Nah, ingat tuh. Itu dia tidak boleh di awal. Oke, sebelum lanjut, Kakak mau izin dulu ya. Oke, berikutnya 21. Ini berarti berkaitan dengan apa tuh? Dengan ejaan, ya, karena di situ ada yang ditulis normal, ada yang pakai tanda petik, tanda cetak miring, sama pakai tanda petik tunggal. Nah, yang mana nih yang benar? Apa ini ensiklopedi? Ensiklopedi itu kan biasanya buku kan ya, ensiklopedia. Bentuknya atau wujudnya berupa buku kan ya. Nah, bagaimana tuh aturan penulisan judul buku? Apakah normal aja kayak gini? Nah, tentu kan salah ya kalau normal aja seperti ini. Kalau judul buku kan ada aturannya, yaitu ditulis miring. Nah, ini kakak kutip dari PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, jadi kalau yang nama majalah misalnya Tarbawi, itu nanti dicetak miring, Bobo, cetak miring. Nah, lalu kalau nama surat kabar contohnya Kompas, Republika, gitu ya. Nah, ini contohnya ya tuh, majalah Pujangga Baru. Oke. Ngerti ya? Ini mah masih mudah nih ejaan teoritis, jadi kalian memang harus hafal aturan-aturan dalam ejaan. Tapi ya kan nggak mungkin ngafalin semuanya. Nah, maka dari itu kalian tuh harus sering latihan soal biar terbiasa, biar menemukan banyak variasi soal-soal, gitu ya. Oke, jadi jawabannya D. Selanjutnya 22. Itu kan yang ditebalkan pelarangan ataupun tidak memperbolehkan hal-hal buruk. Pelarangan ataupun tidak memperbolehkan. Bukannya itu bersinonim ya? Namanya melarang, pasti kan tidak memperbolehkan ya. Kenapa ditulis juga gitu kan, tidak memperbolehkannya. Nah, jadi seharusnya tidak perlu ada ataupun tidak memperbolehkan.
Jadi ini dicoret ya, karena boros. Nah, berarti kan nggak mungkin jawabannya B sama C. Ya kan? Jawabannya kan antara D atau E. Tidak diperbolehkan atau melarang. Gitu. Nah, berarti sekarang terkait materi kesejajaran. Kalimat efektif. Ingat tadi salah satu syarat kalimat efektif kan harus sejajar ya. Nah, di sini kita baca satu kalimat untuknya, kita analisis juga pola kalimatnya. Ibnu Manzur, seorang ahli bahasa dari abad ke-13 Masehi, itu subjek. Ya, itu subjek. Mendefinisikan predikat. Predikat berupa verba aktif transitif. Kan kalau me aktif ya, kalau di sama ter pasif. Pokoknya yang aktif itu meber. Ingat meber, bukan mabar ya. Jadi meber itu aktif. Kalau pasif diter gitu. Jadi setelah kata mendefinisikan yang merupakan verba aktif transitif, berarti kata al-adab itu objek. Ya, karena aktif transitif artinya menuntut kehadiran objek agar bermakna. Sedangkan lawannya intransitif. Artinya ya tidak masalah, nggak ada objek pun. Gitu. Nah, jadi tadi sampai al-adab ya. Kata al-adab itu objek sebagai seruan terhadap orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik dan pelarangan ataupun tidak memperbolehkan hal-hal buruk. Berarti ini pelengkap ya, sebagai seruan terhadap orang lain pelengkap. Untuk dari untuk sampai buruk keterangan. Ya, dari untuk sampai dengan buruk. Nah, kalau begitu kan untuk keterangannya ini panjang sekali. Lalu juga ada konjungsi dan. Ya, ada konjungsi dan. Berarti ini yang berpotensi bisa kita analisis kesejajarannya, apakah sudah sejajar atau belum. Sejajar itu artinya kesamaan bentuk kata dan jenis kata. Yang paling utama sih jenis katanya dulu yang kalian lihat ya. Nah, di situ di antara keterangan sebagai keterangan kan ada kata untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, melakukan itu kan kata kerja ya jenisnya. Lalu bentuk katanya mekan, imbuhannya. Imbuhannya mekan. Berarti kan aktif, transitif. Gitu. Jadi hal-hal yang baiknya objek. Nah, jenis katanya kata kerja, lalu bentuk katanya mekan. Namun, yang setelah dan di sini yaitu pelarangan hal-hal yang buruk. Pelarangan itu kan nomina, ya alias kata benda. Tuh artinya pelarangan perihal melarang. Nah, ada kata perihal di depannya. Berarti bukan kata kerja ya, melainkan kata benda. Berarti kan nggak konsisten dengan kata melakukan. Seharusnya melakukan hal-hal yang baik dan melarang. Biar sama-sama kata kerja, lalu juga sama-sama berawalan me. Walaupun nggak ada akhiran kannya ya, kan nggak wajib sama persis gitu imbuhannya. Yang penting sama jenis katanya. Itu. Ya, jadi untuk membentuk kesejajaran dengan kata melakukan, bentuk kata pelarangan diganti dengan melarang agar sama-sama verba. Itu ya penjelasan lebih detailnya. Baik, selanjutnya judul. Judul teks di atas adalah, nah syarat judul yang pertama itu harus relevan.
Lalu yang kedua, singkat dan jelas. Yang ketiga, terarah. Tidak terlalu umum atau terlalu khusus, gitu ya. Lalu yang keempat, provokatif, tapi provokatif dalam arti yang bagus, yang baik, yaitu menimbulkan keingintahuan pembaca untuk membaca teks utuhnya, gitu ya, menarik perhatian pembaca. Perhatikan kalau mengenai judul itu ya harus sesuai dengan topik kan tadi, karena kan syarat utama judul tadi relevan, jadi harus sesuai dengan topiknya. Nah, kalau paragraf 1 itu kan topiknya di kalimat 1. Sama paragraf 2 juga topiknya di kalimat 1 atau kalimat 3, tanya di situ. Lalu paragraf ketiga topiknya di kalimat 5 atau kalimat utamanya ya, itu di kalimat 5 atau 1. Nah, berarti kita sekarang lihat opsi jawaban. Kalau A, sejarah kota Haran pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah kota Haran masa dinasti Abbasiyah. Di situ sih dikatakan bahwa Haran itu masa dahulu adalah kota yang menjadi lokasi bagi pusat penerjemahan. Bukan lebih lanjut membahas sejarahnya kan? Kalau judulnya sejarah harusnya detail dong, lalu juga ada urutan waktunya, tahun-tahun kejadian yang penting. Gitu ya, di sini kan belum ada seperti itu. Lalu kalau B, sejarah penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah penerjemahan di sini. Kalau sejarah penerjemahannya juga kan harusnya membahas awal mula ya. Mula-mula atau proses awal penerjemahan, atau bisa dikatakan pencetusnya lah. Pencetus penerjemahnya siapa yang paling pertama menerjemahkan. Kan belum dijelaskan ya di teksnya, jadi masih kurang tepat. Lalu C, Haran sebagai pusat penerjemahan dinasti Abbasiyah. Haran pusat penerjemahan. Nah, itu katanya Haran sebagai pusat penerjemahan berarti kan dibahas ininya daerah-daerah yang banyak terjemahannya, misalnya yang banyak menerbitkan buku terjemahan. Padahal kan di teksnya belum ada itu. Nah, kalau D, bisa jadi nih D, perihal penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Perihal itu kan artinya segala sesuatu tentang, ya. Jadi di dalamnya pertama ada konsep-konsepnya dulu, mungkin nanti juga ada bagaimana cara penerjemahannya, atau juga bisa tekniknya. Nah, ini sesuai dengan teks tersebut. Paragraf 1 itu kan ngomongin Haran ini pada zaman dahulu menjadi lokasi pusat penerjemah di masa dinasti Abbasiyah. Lalu di paragraf kedua, caranya kan ya, cara penerjemahannya, saat itu penerjemahan dilakukan secara tradisional. Nah, lalu paragraf ketiga, konsep apa tekniknya lagi kalau tidak dijumpai istilah atau dikenal padanannya. Berarti kan sesuai sudah dengan opsi D yang bermakna segala sesuatu tentang atau perihal. Ya, jadi D jawabannya. Selanjutnya 24. Ketepatan penulisan huruf terdapat pada kalimat. Nah, kalau penulisan huruf itu kan berarti terkait dengan penggunaan aturan penulisan huruf kapital dan penulisan cetak miring. Jadi ini berkaitan dengan materi ejaan, ya. Kalimat 1 kita lihat
Ada tidak huruf kapital atau miring yang salah? Haran yang terletak di wilayah Turki saat ini atau Mesopotamia atas pada masa lalu. Oke, ya. Sini terlihat wilayah Turki. Ya, wilayah Turki. Wilayah itu kan sinonim dengan daerah ya. Nah, kalau daerah kan berarti luas cakupannya, umum. Berarti kalau daerah itu bukan unsur geografi kan ya. Kalau unsur geografi, misalnya gunung, pulau, daratan, sungai, kota, jalan, gitu kan ya. Jadi daerah atau wilayah seharusnya tidak dikapitalkan. Gitu. Jadi seharusnya tidak usah kapital. Turkinya aja yang kapital, karena yang kapital itu ya harusnya nama daerahnya, ya. Oke, jadi kalimat 1 salah. Lalu kalimat 2. Oh ya, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu betul ya, nggak masalah, karena termasuk bagian nama dari kerajaan. Jadi memang kapital. Nomor 2, letaknya di wilayah Asia Minor. Nah, ini masih sama kan, wilayahnya masih kapital. Tentu saja itu salah ya. Seharusnya W-nya non-kapital atau kecil. Nah, lalu juga bahasa Yunani. Tuh, bahasa Yunani B-nya harusnya kecil. Ya, non-kapital. Harusnya. Lalu 3, secara tradisional. Kemudian bagian 5, bahasa Arab. Bahasa Arab tentu B-nya harus kecil ya. Sama kayak bahasa Yunani tadi. B-nya yang kapital adalah nama dari bahasanya. Nah, berarti antara 4 sama 6 kan ya. Kalau 6 sih di situ bahasa Arabnya masih B kapital tuh. Ini kan salah nih ya. Selain itu juga aritmatiki, gematria, jigrafia, itu kan nama-nama bahasa asing, bahasa Arab. Harusnya dicetak miring. Nah, harusnya dicetak miring. Jadi, jawabannya tentu yang C. Yang benar semuanya, tidak ada yang salah, adalah yang C. Nah, itu kakak kutip ya dari Bu Emi, aturan tentang penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Baik, selanjutnya 25. Kata berimbuhan yang tidak tepat pada teks di atas adalah, nah kalau kesalahan kata berimbuhan itu bisa saja disebabkan karena maknanya tidak sesuai dengan konteks kalimat. Makna kata berimbuhan tersebut ya. Kita lihat satu persatu dari opsi A, penerjemahan kalimat 1. Haran yang terletak di wilayah Turki saat ini atau Mesopotamia atas pada masa lalu adalah kota yang menjadi lokasi bagi pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Penerjemahan kan dari kata dasar terjemah ya. Terus mendapat imbuhan pean. Biasanya imbuhan pean itu bermakna proses, perbuatan, cara. Nah, berarti kan kalau penerjemahan itu maknanya proses, perbuatan, cara menerjemahkan. Dan sudah sesuai dengan konteks kalimat 1 kan ya, menjadi lokasi bagi pusat proses menerjemahkan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi sudah benar yang A.
Kalau B berkumpulnya kalimat 2. Letaknya yang di wilayah Asia Minor membuat Haran mudah menjadi tempat berkumpulnya para ahli bahasa. Betul juga, Mo. Ya kan, tempat berkumpulnya di situ. Nah, selanjutnya penerjemahan lagi, tapi ini di kalimat 3. Saat itu, penerjemahan dilakukan secara tradisional. Saat itu, proses menerjemahkan dilakukan secara tradisional. Cocok ya, udah tepat kok, nggak salah. Jadi nomor 3 betul. Lalu nomor kalimat 4 yang D, terjemahan. Ketika terbentur dengan kalimat-kalimat yang sulit dipahami dalam bahasa aslinya, maka terjemahan ini dilakukan kata per kata. Terjemahan, artinya apa tuh terjemahan? Ternyata terjemahan artinya hasil menerjemahkan. Nah, apakah sudah sesuai konteks kalimatnya? Di kalimat berapa tuh? 4 itu membahas hasil atau bukan? Oke, berarti perlu dicermati lagi. Ketika terbentur dengan kalimat-kalimat yang sulit dipahami dalam bahasa aslinya, maka hasil menerjemahkan dilakukan kata per kata. Ya salah dong, kan dilakukan kata per kata, berarti kan ada prosesnya kalau seperti itu. Nah, jadi seharusnya terjemahan diganti dengan penerjemahan. Proses perbuatan melakukan terjemah gitu kan ya, bukan hasil. Gitu. Jadi jawabannya D. Nah, tuh ya, penerjemahan artinya proses cara perbuatan menerjemahkan. Sudah tepat. Lanjut 26. Penulisan kata yang salah pada teks di atas adalah, kalau penulisan kata yang perlu kalian perhatikan, kapan kata itu ditulis gabung atau pisah. Lalu imbuhannya sudah tepat atau belum, hurufnya kurang atau lebih. Kemudian perlu tanda hubung atau tidak, perlu tanda baca tambahan atau tidak. Tuh. Nah, kalau kita lihat di masa yang kalimat 1. Pada masa lalu, nah sudah tepat kan ya? Masa itu S-nya memang 1 karena menyatakan waktu. Kalau masa yang S-nya 2, itu berarti menyatakan kerumunan warga. Ahli, kalimat 2, ahli. Tempat berkumpulnya para ahli bahasa. Betul, nggak masalah. 3 yang C, tradisional. Tradisional, saat itu penerjemahan dilakukan secara tradisional. Betul juga, kalau tradisional pakai I jadi salah. Perkata nih. Perkata. Itu artinya tiap loh, perkata. Jadi seharusnya ditulis pisah. Itu, perkata itu tulisannya dipisah ya. Maka jawabannya D. Nah, ini kakak kutip juga dari buku Bu Ebi. Partikel per berarti demi, tiap, atau mulai ditulis sepisah dari kata yang mengikutinya. Lanjut 27. Yang ditebalkan di situ konjungsi tetapi. Kan ingat tadi ya, di awal kakak sudah menyampaikan bahwa tetapi, dan, sedangkan, sehingga, maka, itu termasuk konjungsi antar klausa, berarti intra kalimat kan, yang tidak bisa menghubungkan antar kalimat. Kalau antar kalau konjungsi subordinatif kan bisa tuh. Nah, kalau ini nggak bisa nih dia, tetapi hanya boleh berada di tengah-tengah kalimat, jangan digunakan di awal. Ya, berarti kan salah. Begitu juga dengan sedangkan. Sedangkan sama kayak tetapi, tidak boleh digunakan di awal kalimat. Berarti kan jawabannya adalah C, namun. Ya, karena memang menyatakan pertentangan. Karena di situ
Perubahan fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid masih menimbulkan kontroversi. Tapi ulama Islam sedunia meyakini perubahan ini menguntungkan Islam dan Kristen dalam tatanan lingkungan kehidupan global. Nah, seharusnya namun dong, karena kan tadi kontroversi, tapi masih ada keuntungannya kok. Jadi pertentangan, maka namun deh. Lanjut 28. 28 yang ditebalkan pengalihfungsian. Berarti ini terkait materi penulisan kata. Kapan suatu kata ditulis gabung bisa, pakai tanda baca tanda tambahan atau tidak, imbuhannya kurang atau lebih, gitu ya. Kalau pengalihfungsian kan itu dia mendapat kata majemuk atau gabungan kata, mendapat imbuhan dan awalan dan akhiran sekaligus kan ya. Pengalihfungsian. Berarti memang tulisannya harusnya digabung. Jadi ini sudah tepat. Ya, jadi jawabannya A. Tidak perlu diperbaiki. Nah, itu Kakak lampirkan dari buku Poebi ya, aturan penulisannya. Oke, 2 nomor terakhir. Mudah-mudahan masih semangat nih untuk mendengarkan. Walaupun udah pas waktunya ya. Tapi nggak apa-apa ya, telat sedikit. Nah, di sini yang ditebalkan adalah diantaranya. Diantaranya tulisannya digabung. Tentu saja itu salah ya. Karena di situ sebagai preposisi, bukan sebagai imbuhan atau awalan. Kalau di sebagai preposisi, itu tulisannya harus dipisah. Nah, yang ditulis pisahkan antara B atau E. Tetapi kalau yang E, setelah yakni ada titik 2. Nah, itu kan udah salah banget ya. Setelah seperti juga tuh yang D, walaupun diantaranya digabung. Itu salah. Jangan dikasih titik 2. Nah, berarti cukup aja diantaranya. Jadi yang B deh. Gak usah pakai tanda baca lagi. Ya. Lalu 30, di mana banyak masjid-masjid ditutup. Tulisan di mananya aja salah kan? Harusnya kan di mana tulisannya dipisah. Ya kan? Nah, tetapi penggunaan kata di mana di situ sudah tepat belum ya? Karena di mana di sini digunakan sebagai konjungsi. Padahal kan di mana bukan konjungsi. Di mana merupakan kata tanya. Gitu. Jadi kan salah nih di mananya. Lalu banyak masjid-masjid tutup. Banyak masjid-masjid boros kan. Karena banyak itu jamak. Lalu pengulangan utuh masjid-masjid juga jamak. Jamak ketemu jamak ya udah pasti boros. Ya. Berarti harus diganti total nih. Gak mungkin di mana banyak diganti kayak yang B. Atau apalagi yang C. Udah salah banget. Nah, D atau E nih. Tapi kan kalau yang D masih ada kata banyak ya. Tadi kalau ada kata banyak boros karena jamak. Berarti jawabannya ya E. Ketika. Gitu. Ya. Baik, akhirnya sudah selesai juga. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Gak ada yang respon, berarti alhamdulillah pada mengerti ya semuanya ya. Amin. Baik, kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk kalian kerjakan tryout-nya. Ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.